Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam bagi mahasiswa kelas reguler pagi maupun reguler sore, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani Kampus Cimahi. Hari ini kita akan belajar lagi di kelas saya, yaitu untuk mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai komunikasi antar budaya. Hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi. Baik, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Komunikasi antar pribadi dalam lingkungan bisnis maupun non-bisnis. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan itu ada yang bergerak di bidang bisnis, ya, yang berorientasi pada profit, ada yang bersifat non-bisnis atau yang tidak berorientasi pada profit atau non-profit gitu ya. Namun sebelumnya kita mempelajari dulu ya, apa sih komunikasi antar pribadi itu. Baik, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, yaitu baik yang barusan ya, baik itu bisnis maupun non-bisnis. Dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami, atau ya kita bisa menyebutnya sebagai informal. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, definisi ini dikutip melalui Joko Purwanto di tahun 2011. Ya, jadi komunikasi antar pribadi ini, misalnya saya seorang dosen berkomunikasi dengan saudara adalah mahasiswa, gitu ya. Nah, jadi saya sebagai pribadi berkomunikasi dengan saudara, gitu ya. Nah, itulah komunikasi antar pribadi. Nah, masih ingat ya bagaimana cara kita untuk melakukan transfer komunikasi ya? Ada berapa tahap waktu kemarin, dan melalui media. Nah, saat ini kita melalui medianya apa? Melalui media video di YouTube. Ya, seperti itu. Jadi saudara tinggal play videonya. Jadi komunikasi saya secara pribadi ini tersampaikan kepada saudara, begitu ya. Baik, itu definisi komunikasi antar saudara. Komunikasi antar pribadi ya dalam suatu masyarakat itu merupakan bentuk komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Ya, namanya juga antar pribadi. Berarti di sini ada tujuan ya. Tujuan untuk apa? Ya untuk pribadi kita sendiri ya. Contohnya misalkan saudara bermasyarakat di suatu lingkungan RT, RW gitu ya, atau di suatu komunitas gitu ya, di suatu masyarakat. Nah, diri saudara dengan individu yang lain atau orang lain itu dalam melakukan komunikasi, nah itu disebut sebagai komunikasi antar pribadi, dan biasanya itu ada maksud tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan pribadi masing-masing gitu ya. Oke, lalu komunikasi dalam suatu organisasi. Oke ya, kalau tadi di dalam masyarakat ya. Nah, sedangkan komunikasi antar pribadi juga bisa dilakukan di suatu organisasi, baik itu yang bisnis maupun non-bisnis ya. Itu merupakan bentuk komunikasi antar pribadi yang terjadi antara manajer saudara, misal atasan saudara atau direksi saudara gitu ya, dengan karyawannya. Ya, itu pribadi. Ya, jadi atasan dengan bawahan. Nah, itu yang merupakan komunikasi pribadi. Atau antara karyawan yang satu, ya, misal staf satu dengan staf yang lainnya, gitu ya. Baik yang tadi hubungannya vertikal maupun hubungannya yang horizontal, gitu ya. Nah, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan media tertentu. Untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Nah, contohnya aja misalnya saudara minta bantuan teman saudara sesama staf gitu ya, untuk membantu pekerjaan saudara. Ya, itu komunikasi pribadi antar pribadi dalam suatu organisasi. Atau atasan saudara, ya, manajer saudara, ya, itu memerintahkan saudara untuk mengerjakan suatu laporan. Nah, itu merupakan bentuk komunikasi antar pribadi dari atasan ke bawahan, seperti itu saudara ya. Saudara, kalau menurut Curtis ya tahun 2006, Curtis itu menyebutkan komunikasi antar pribadi itu merupakan antar persona gitu ya. Jadi komunikasi antar persona itu menurut Curtis tahun 2006 merupakan komunikasi yang terjadi terutama di antara dua atau beberapa orang ya, ini secara kuantitatif ya, yang bersifat alamiah dan dapat menghasilkan suatu hubungan produktif secara terus-menerus.
Oke, secara kualitatif gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja. Jadi antar pribadi yang satu dengan pribadi yang lain ya. Bisa dua orang atau beberapa orang. Itu menurut Curtis ya. Oke, jadi komunikasi, ada istilah lagi komunikasi intrapersona. Oke ya. Kalau intra namanya juga in gitu ya, intra di dalam. Jadi komunikasi yang bersifat untuk mengevaluasi diri. Misalkan contohnya saya minta pendapat saudara gitu ya, sambil saya memikirkan saya ada kekurangan apa sih gitu ya, misalkan dalam saya mengajar, sambil saudara memberikan saya saran gitu ya. Nah, saya juga mengevaluasi diri, introspeksi, mungkin saya ngomongin kecepatan atau mungkin saya penjelasannya kurang jelas gitu ya, ya saya sambil evaluasi diri. Nah, itu komunikasi intrapersonal. Baik saudara, nah saudara bisa melihat ya, di situ ada beberapa gambar ya, gambar komunikasi. Oke ya, saudara bisa lihat yang pertama yang kiri atas itu pada saat rapat. Nah, nanti saudara pasti yang sudah bekerja atau mungkin yang nanti akan bekerja akan familiar ya, namanya pekerjaan itu pasti butuh rapat ya, untuk menyamakan persepsi. Nah, di dalam rapat itu pasti ada beberapa orang ya. Saat kita komunikasi itu berarti kita sudah melakukan komunikasi selain dalam tim juga secara antar pribadi gitu ya. Nah, lalu kita lihat yang sebelah kanan, seorang sedang menelpon ya, seorang pria sedang menelpon. Itu juga sama bentuk komunikasi, walaupun tidak tatap muka, tapi secara suara dia bisa berkomunikasi satu sama lain dan antar pribadi gitu ya. Oke, lalu yang sebelah kiri bawah kita lihat, nah seperti sekarang mereka melakukan teleconference gitu ya, bisa lewat Zoom, Google Meet atau apa gitu ya. Nah, walaupun mungkin tidak bertemu langsung, tapi mereka berinteraksi ya, berinteraksi antara satu pribadi dan pribadi lainnya. Oke, di sini yang sebelah kanan bawah itu yang personal ya, jadi satu sama satu dan satu pribadi gitu ya. Dua mata gitu ya, itu sama komunikasi antar pribadi juga. Baik saudara, kalau ditelaah apa sih sebenarnya tujuan komunikasi antar pribadi, apa tujuan kita berkomunikasi satu dengan yang lain gitu ya. Yang pertama yang jelas adalah menyampaikan informasi ya. Lalu apalagi berbagi pengalaman ya, contohnya misalkan kamu sudah pernah liburan ke Labuan Bajo belum? Nah, pasti kan itu ada komunikasi ya. Oh, enak di sana begini gini gitu ya. Oh, kamu sudah pernah makan di restoran ini belum? Enak nggak? Nah, itu berbagi pengalaman dari satu orang ke satu orang lainnya gitu ya. Lalu menumbuhkan simpati. Ya, misalnya gitu ya. Misalnya ada iklan kemanusiaan di mana ada seorang anak kecil, dia menderita kanker dan orang tuanya hanya supir ojek atau apa gitu ya, sehingga si narator itu dia memberikan informasi bahwa si anak ini tidak mempunyai biaya untuk operasi tumornya atau apa gitu ya. Nah, kita yang mendengarkan akhirnya simpatik dan ingin membantu. Nah, itu salah satu fungsinya apa tadi tujuannya? Menumbuhkan simpati, salah satunya gitu ya, simpati, kepedulian kita gitu ya. Lalu yang paling penting lagi adalah untuk melakukan kerjasama. Ya, sekarang kalau misalnya kita nanti bekerja di satu kantoran atau mungkin kita punya perusahaan sendiri dalam tim, pasti kita harus melakukan kerjasama. Dan dalam kerjasama itu pasti membutuhkan komunikasi antar pribadi. Oke ya. Lalu tujuannya adalah menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Ya, kadangkala kita ingin curhat gitu ya, kita ingin memberikan keluh kesah, memberikan saran gitu ya. Ya, kalau tanpa dikomunikasikan orang nggak bakal tahu kalau misalkan kita merasa kecewa gitu ya. Oke, lalu menumbuhkan motivasi. Oke, menumbuhkan motivasi ya tanpa kita ucapkan ya, tanpa kita berkomunikasi ke orang yang akan kita motivasi, tentunya ya percuma ya. Jadi tujuan kita komunikasi salah satu menumbuhkan motivasi. Contohnya, ayo kamu sebentar lagi sidang nih gitu ya, jangan malas gitu ya, kuliah kamu harus selesai. Lalu kamu tinggal UP dan TA ya, yang lain sudah selesai, kamu harus semangat. Nah, itu tuh salah satu menumbuhkan motivasi. Atau lagi sakit gitu ya, cepat sembuh ya, yang lain pada sembuh, kamu pasti bisa sembuh. Nah, itu salah satu tujuan komunikasi antar saudara. Selanjutnya ada komponen komunikasi antar pribadi atau antar persona. Oke ya. Jadi komponen komunikasi antar pribadi ini ada dua, yaitu yang pertama konsep diri dan yang kedua adalah keterbukaan.
Ya, nanti slide selanjutnya kita bahas mengenai keterbukaan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai konsep diri. Oke, komponen yang pertama, konsep diri ini terdiri dari kepercayaan diri. Oke, jadi kalau misalkan kita berkomunikasi dengan rasa percaya diri, pastinya kata-kata kita akan lancar gitu ya, lalu mudah dimengerti oleh lawan bicara kita gitu ya. Nah, kepercayaan diri ini sangat diperlukan dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi antar pribadi atau antar persona. Lalu ada kemampuan menyenangkan orang lain. Oke ya. Di sini kita berkomunikasi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kadang kita juga perlu untuk simpati kepada orang lain. Nah, salah satunya adalah kemampuan menyenangkan orang lain ya. Contohnya misalkan teman kita lagi sedih, ya kita berkewajiban untuk menghibur dia, gitu ya, memberikan dia semangat atau motivasi. Oke, lalu mendorong inovasi walaupun beresiko. Ya, jadi dalam suatu perusahaan kita mengetahui bahwa perusahaan itu akan menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, kalau misalkan produk itu tidak pernah melakukan inovasi, pasti otomatis orang akan bosan dan akan beralih ya ke produk lain. Nah, makanya kadang-kala kita melakukan apa? Kita perlu melakukan suatu inovasi atas produk kita. Nah, jadi salah satunya ya bukan hanya produk aja ya yang kita melakukan inovasi, misalkan dari sisi manajemen suatu kantor, dari suatu hubungan antar karyawan atau apapun, nggak hanya produk ya. Jadi di sini kita bisa konsep diri ini bisa mendorong inovasi ya, walaupun beresikonya apa? Walaupun beresikonya mungkin ide kita nggak diterima atau mungkin sulit untuk dilakukan atau mungkin tidak sesuai gitu ya. Nah, pada saat controlling nanti gitu ya. Oke, lalu konsep diri yang selanjutnya adalah kesediaan mengakui kesalahan. Nah, ingat tadi ya, komunikasi intrapersonal. Jadi otomatis kita melakukan evaluasi diri. Jadi pada saat kita setelah melakukan evaluasi diri ya, misalkan teman kita melakukan ngasih saran ke kita gitu ya. Oh, ternyata kita punya kesalahan nih. Nah, kita bisa melakukan introspeksi dan mengakui andai kata kita melakukan kesalahan gitu ya. Oke, jadi semakin realistis dan positif konsep diri tersebut ya, terutama misalkan di dalam dunia kerja nanti ya. Jadi semakin responsif juga pegawai tersebut mencari dan menghadirkan umpan balik yang efektif. Jadi contohnya misalkan kita manajer ya, kita memerintahkan bawahan kita untuk disiplin dalam hal waktu. Misalkan absen pagi itu harus pas jam, nggak boleh lebih dari jam 7:30. Tapi kita pribadi, kita sendiri sebagai atasan datang jam 10. Ya, itu kan ibaratnya ya tidak memberikan contoh yang baik ya, dan secara realitanya atau realistisnya gitu. Kita aja sebagai pemimpin aja nggak disiplin. Bagaimana anak buah kita mau disiplin? Gitu ya. Nah, makanya kita harus realistis dan positif. Oke ya. Supaya apa? Supaya nanti pegawainya bisa menghadirkan umpan balik yang efektif. Oke saudara, lalu komponen komunikasi antar persona atau antar pribadi yang kedua adalah keterbukaan. Kita menginginkan orang-orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita katakan, dan kita berhak mengharapkannya. Kita menunjukkan keterbukaan dengan memberikan tanggapan spontan dan tanpa ada alasan komunikasi dan umpan balik orang lain. Itu menurut De Vito tahun 1989. Jadi kalau keterbukaan itu maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kita memang komunikasi gitu ya, yang salah satunya itu bersifat introvert, ya otomatis kita nggak bisa dapat informasi apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sama-sama ekstrovert, saling terbuka gitu ya, otomatis si komunikasi ini dia pasti akan lebih efektif gitu ya. Ya kecuali kalau misalnya hal yang pribadi yang nggak perlu orang lain tahu dan itu bersifat rahasia, ya kita boleh bersifat introvert ya. Tapi kalau ini berhubungan dengan kepentingan umum atau kepentingan kerja kita, lebih baik kita terbuka atau bersifat extrovert. Saudara masih ingat ya kemarin materi tentang komunikasi verbal ya, pada saat saya bicara ya, versusnya adalah harus ada yang menanggapi dengan cara mendengarkan begitu ya. Supaya apa? Supaya dapat respon, dan itulah nanti proses komunikasi itu akan berhasil. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari sisi pikiran. Ya, ingat ya proses. Kita masih ingat ya proses komunikasi waktu kemarin tahapnya itu ya. Oke, pertama dari pikiran dulu. Ya, nanti ada dari emosi dan dari bahasa tubuh ya, berarti secara nonverbalnya ya. Oke, dari pikiran dulu.
akhirnya kita mau mengungkapkan ide dengan kata-kata. Oke, akhirnya pada saat kita sudah mengucapkan secara kata-kata, terjadilah suatu pemahaman antara kedua belah pihak, gitu ya. Nah, itu dari pikiran. Oke, lalu ada emosi. Nah, kalau emosi itu muncul suatu perasaan. Kayak akhirnya apa? Kita bisa mengadakan hubungan. Contohnya kita jatuh cinta, gitu ya. Pastikan satu dengan satu lagi suka punya feeling ya. Wah, ini kayaknya orang ini menyukai saya juga nih, gitu ya. Nah, pada saat perasaannya dicatatkan gitu ya, oh ternyata oke, memang benar gitu, secara emosi kita sama, akhirnya kita mengadakan hubungan. Oke ya. Lalu ada bahasa tubuh. Bahasa tubuh biasanya kita akan melakukan tindakan. Nah, contohnya misalkan saya mengatakan nggak boleh, gitu ya. Lalu dari tindakan saya menggunakan tangan seperti ini, gitu ya, akhirnya apa? Akhirnya berdampak bahwa akhirnya saudara nggak akan melakukan yang saya larang, gitu ya. Nah, ini merupakan tindakan dan dampaknya saudara nggak melakukannya, gitu ya. Jadi mendengarkan sebagai kalian pribadi itu dari pikiran dulu, emosi, dan bahasa tubuh. Saudara, tadi kita mempelajari mengenai bahwa komunikasi antar personal atau antar pribadi itu ya, saat kita melakukan komunikasi secara verbal, saat kita berbicara, nah salah satu agar efektif harus mendengarkan. Oke ya. Oke, sebenarnya manfaat mendengarkan secara efektif apa sih? Ya sebenarnya kemarin juga sebenarnya sudah ada ya. Cuma sekarang kita lebih memfokuskan ke komunikasi antar pribadinya. Oke ya. Oke, manfaat yang pertama adalah disukai karena memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk didengarkan. Sekarang kalau misalnya kamu dicuekin, enak gak rasanya? Nggak enak kan? Nah makanya pada saat kita didengarkan itu perasaan kita pasti akan senang sekali gitu ya. Oke, lalu untuk kinerja atau prestasi kerja karyawan meningkat. Oke, sekarang kalau misalkan karyawan ada keluhan ya, merasa bahwa haknya itu tidak terpenuhi gitu ya, kita dengarkan, nanti pada saat semuanya terpenuhi, nanti kinerja dan prestasi kerja karyawan meningkat. Nah itu perlu yang namanya pihak manajemen mendengarkan aspirasi dari karyawan. Oke ya. Lalu umpan balik yang akurat berdampak positif pada prestasi kerja. Nah, seperti tadi ya, apabila kebutuhan karyawan terpenuhi, haknya itu terpenuhi semua, ya kita dengarkan, pasti prestasi kerjanya ya akan berhasil. Seperti itu ya. Oke, lalu terhindar dari kesalahpahaman. Oke ya. Kadang-kala kalau misalnya kita cuma membaca perintah ya, misalkan dari atasan kita, itu kadang-kala suka terjadi kesalahpahaman. Tapi kalau misalkan itu dikomunikasikan secara langsung ya, baik itu dengan cara verbal ya, dengan bicara dan mendengarkan, itu mudah-mudahan tidak terjadi kesalahpahaman ya, karena ada konfirmasi langsung saat itu berbicara antar pribadi gitu ya. Oke, lalu dapat memisahkan fakta dan gosip. Oke, sekarang mungkin kadang-kala kita hanya mendengarkan dari sisi orang yang memberikan berita, tapi kita belum tahu berita dari narasumbernya kayak gimana gitu ya. Nah itu pada saat kita mendapatkan berita yang aslinya dari narasumber, itu bisa memisahkan antara fakta dan gosip mana gitu ya. Nah itu perlu dikomunikasikan dan kita dengarkan gitu ya. Oke, lalu memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain. Oke, ide itu kalau hanya ada di otak aja ya percuma. Nah itu harus disampaikan dan kita dengarkan gitu ya. Oke, lalu mengetahui dengan teliti tentang apa yang terjadi ya, misalkan ada suatu permasalahan nih gitu ya, misalkan permasalahan ada limbah industri gitu ya dari perusahaan kita, selama ini kita nggak mengetahui kalau ternyata limbah industri kita itu merugikan masyarakat gitu ya. Tapi kita dapat keluhan ya dari masyarakatnya karena kita mendengarkan ya, lalu kita teliti apa yang terjadi gitu ya, dari komunikasi kita dengan masyarakat dan dari pihak manajemen, yaitu antar pribadi itu gitu ya, kita teliti apa yang terjadi dan kita bisa cari solusinya gitu. Saudara, selanjutnya di slide ini dijelaskan mengenai pendapat dari Curtis ya tahun 2006. Di sini ada tingkat penyingkapan dari komunikasi antar persona atau antar pribadi ya. Ini kita akan membahasnya menjadi dua ya, ada tingkat kedalaman dan tingkat komunikasi dan fungsinya. Oke, kalau misalkan dari tingkat kedalaman itu terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama tingkat 1
Kalau tingkat 1 itu ya masih dasar ya, contohnya halo, apa kabar? Halo, gimana? Sehat? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah tingkat 2, itu sudah selain mengucapkan halo apa kabar, dia sudah melakukan percakapan informasi umum. Misalnya, halo apa kabar? Gimana tugasnya sudah selesai atau belum? Apa yang kira-kira yang sulit? Nah, seperti itu. Ya. Nah, sedangkan yang tingkat ketiga itu sudah lebih dalam lagi, yaitu penyingkapan opini, kepercayaan, dan nilai. Ya, contohnya, halo apa kabar? Gimana tugasnya sulit tidak? Kira-kira apa yang yang bisa saya bantu untuk dicari solusinya gitu ya. Lalu kedua belah pihak gitu ya saling berkomunikasi sampai dalam gitu ya, sampai ibaratnya menyingkapkan opini, ada kepercayaannya, nilai gitu ya, semuanya diungkapkan semua sehingga akhirnya mendapatkan suatu solusi gitu ya. Nah, itu ada 3 tingkat, yaitu tingkat 1, 2, dan 3. Lalu ada itu dari tingkat kedalaman ya. Oke, lalu ada tingkat komunikasi dan fungsinya. Oke, menurut Curtis, tingkat komunikasi itu ada 5 ya. Yang pertama, komunikasi rutin. Fungsinya buat apa? Komunikasi rutin itu untuk menjawab atau menegaskan orang lain. Lalu ada percakapan fakta. Apa fungsinya? Itu memberikan informasi. Lalu ada pembukaan opini, kepercayaan, dan nilai. Untuk apa fungsinya? Untuk memperlihatkan kepercayaan. Lalu untuk berbagi perasaan, itu tujuannya untuk ikatan pribadi. Lalu keintiman. Keintiman itu untuk penyingkapan penuh. Gitu ya. Baik, saudara, di tempat kita bekerja, baik perusahaan sendiri maupun perusahaan orang lain ya, suatu konflik itu merupakan suatu hal yang biasa ya. Bukan berarti kita menghindar dari suatu konflik, tapi justru kita harus bisa memanage konflik tersebut. Nah, di sini ada 5 karakteristik dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah keterbukaan. Ya, kalau keterbukaan berarti otomatis andai kata ada konflik ya kita harus saling terbuka. Jadi masalahnya apa? Kalau misalkan masing-masing ada yang menutup-nutupi ya otomatis kita nggak bisa cari solusinya gitu ya. Jadi kita harus terbuka untuk bisa mengatasi konflik ini. Lalu empati. Nah, tumbuhkan rasa empati. Jadi kita nggak boleh egois hanya untuk demi kepentingan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan juga kepentingan orang lain. Nah, disitulah pentingnya empati. Lalu sikap mendukung. Ya, dalam suatu tim ya, tempat kita bekerja nanti ya, kita bekerja sama dengan rekan-rekan kita harus saling mendukung, jangan hanya untuk kepentingan pribadi aja gitu ya. Nah, jadi sikap mendukung ini perlu untuk apa? Untuk memanage konflik ya, justru untuk menghindari terjadi suatu konflik ya. Oke, lalu sikap positif. Nah, sikap positif ini bila dibandingkan dengan sikap negatif, pasti sikap positif itu bisa meminimalisir namanya manajemen konflik. Tapi kalau sikap kita negatif justru akan menimbulkan konflik, gitu ya. Jadi sikap kita ini harus positif dan dipandang positif juga oleh orang lain, bukan hanya diri kita sendiri, gitu ya. Lalu kesamaan. Oke, dalam tim, dalam perusahaan ya, kita harus sama-sama ya, tujuan kita apa, kita punya persepsi yang sama. Oleh karenanya supaya tidak terjadi konflik kita harus ada kesamaan dan sisi persepsinya juga gitu ya saudara. Saudara, demikian materi kita hari ini mengenai komunikasi antar pribadi di mata kuliah Komunikasi Bisnis Internasional. Nah, saya harap materinya bermanfaat buat semuanya dan dapat dipraktikkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia kerja. Oke ya. Baik, demikian saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk mahasiswa kelas reguler pagi dan reguler sore, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, Kampus Cimahi, Jawa Barat. Demikian.